Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran tematik kelas 5, tema 4, sehat itu penting. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang subtema 3, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Kemarin kita sudah membahas di pembelajaran pertama. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua ini kita akan membuat pantun berdasarkan usia. Ayo kita ingat kembali jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun orang tua. Pada pembelajaran ini, kalian akan membuat pantun anak-anak. Untuk membuat pantun, kalian perlu perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tema pantun yang akan dibuat itu apa? Jadi, yang pertama itu kalian harus menentukan dulu tema yang akan kalian buat. Kemudian, jenis pantun. Nah, jenis pantunnya itu apa? Apakah kalian ingin membuat jenis pantun anak-anak, pantun orang muda, atau orang tua? Nah, kemudian jangan lupa untuk menentukan sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Jadi, ditentukan sajaknya, yaitu sajak ABAB. Nah, saat membuat pantun, pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai ya. Misal nih, barisan pertama pantun diakhiri dengan huruf A. Kamu juga harus membuat pada barisan isi pantun di baris ketiga menggunakan kata akhiran dengan huruf A. Begitu pula dengan sampiran di baris kedua dan isi di baris keempat. Jika kedua diakhiri dengan kata berakhiran huruf I, baris keempat pantun juga diakhiri dengan kata yang berakhiran huruf I. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Pergi berenang siang-siang. Kolamnya ada di dekat taman. Hatiku senang juga riang mendapatkan hadiah dari teman. Nah, di sini untuk baris pertama dan baris ketiga itu dengan akhiran eng. Dan barisan kedua dan barisan 4 itu akhiran an. Maka ini bisa kita tentukan sajaknya AB, AB. Nah, kemudian pada contoh kedua, pakai gelang di tangan kanan. Gelangnya terbuat dari tali. Ayah pulang bawa mainan, aku sungguh senang sekali. Ini untuk sajaknya juga AB, AB. Nah, dari contoh ini adalah contoh pantun kanak-kanak karena tentang hadiah dari teman, kemudian juga ada mainan yang diberikan dari ayah dan sungguh merasa senang. Nah, kalian bisa menuliskan ciri-ciri pantun lainnya dari contoh berikut di kolom komentar ya. Silakan kalian tuliskan 3 ciri-ciri pantun dari kedua ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang silahkan kalian buat satu pantun sesuai dengan aktivitas yang kalian lihat pada gambar. Nih, aktivitas mereka sedang duduk di bawah pohon dan bercanda gurau. Nah, silahkan kalian tuliskan satu contoh pantun, ya. Pantun sesuai dengan aktivitas pada gambar. Dan jangan lupa tuliskan nama dan kelas kalian. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, jika sudah, silakan kita bisa lanjut ke pembelajaran selanjutnya tentang gambar cerita. Gambar cerita itu adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, atau benda. Nah, berikut ada langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama itu adalah menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan ini meliputi tema dari cerita, kemudian tokoh, karakter tokoh cerita, suasana,
dan latar cerita tersebut. Kemudian yang kedua itu membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah mewarnai. Sketsa kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Pewarnaan dilakukan agar gambar lebih indah dan menarik. Alat untuk mewarnai antara lain seperti pensil warna, krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Jadi, jikalau kalian ingin membuat satu gambar cerita, bisa kalian menentukan dulu ide atau gagasan suatu gambarnya. Misalkan nih, ceritanya tuh tentang apa, kemudian tokohnya siapa aja, karakternya bagaimana, dan suasana atau latarnya juga bagaimana. Nah, kemudian buatlah sketsa. Sketsa kalian gambar dengan menggunakan pensil. Kemudian setelah kalian membuat sketsa, kalian bisa mewarnai. Nah, warna ini fungsinya mempertegas gambar agar lebih menarik lagi. Nah, ini bisa menggunakan pensil warna, krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang gambar cerita? Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini kita membahas tentang cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Nah, yang pertama itu adalah anemia. Anemia itu cara pencegahannya itu dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi, seperti bayam dan kacang-kacangan. Kemudian pada leukemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan rajin berolahraga. Dan kemudian demam berdarah. Nah, demam berdarah ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Kemudian membasmi sarang nyamuk, Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Kemudian ada thalassemia. Nah, ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Akan tetapi, gejalanya dapat dikurangi dengan pengobatan dan melakukan transfusi darah dalam kondisi tertentu. Nah, kemudian ada hemofilia. Untuk hemofilia ini juga tidak dapat diobati. Akan tetapi dapat dicegah dengan cara menghindari terjadinya pendarahan agar darah tidak terus mengalir. Nah, di sini adalah kegiatan 3M. Kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti yang dikenal dengan 3M, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang cara membuat pantun berdasarkan usia, kemudian membuat gambar cerita, dan juga kita membahas tentang cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, bisa kalian tanyakan kepada guru kalian. Nanti akan dibahas di kelas masing-masing. Baiklah, cukup sekian untuk pembelajaran kedua pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.